Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Yamaha Mioje dengan kendala tidak bisa di starter ya. Kemudian klakson itu jernih. Langsung saja kita cek tegangan aki. Tegangan aki di angka 12,5 itu masih normal ya. Nah, ketika saya tekan tombol starter itu tegangan aki tidak berubah sama sekali. Langsung saja to the point, kita cek menggunakan test pen di bagian dinamonya ya. Kita tempelin ke massa, langsung test pennya ke positif dinamo seperti ini. Ketika saya pencet tombol starter itu udah ada arus yang masuk ke dinamo starternya ya. Nah, jadi masalahnya itu ada di dinamo starter. Kalau misalkan saat kita pakai test pen nggak ada nyala lampunya, berarti itu bisa jadi dari bendiknya ya, bisa dari bendik ataupun perkabelannya. Langsung saja kita bongkar, kemudian buka filter, baut filter 3 biji yang baut 10, kanan 1 kiri 2 ya, supaya lebih mudah saat pembongkaran. Kemudian kita sediakan kunci L5, kita lepas kedua buah baut dinamo starternya. Nah, ini pun udah terlepas ya. Perhatikan ada baut massa ya, baut massa dan kabel massa itu jangan sampai lupa tak terpasang. Kalau misalkan lupa, motor nggak bakalan hidup. Oke, kita buka, kemudian kita lepaskan menggunakan obeng plus untuk kabel yang menuju dinamo starternya seperti ini. Kita lepas ya teman-teman. Kemudian tinggal kita buka aja untuk baut dinamonya ya, menggunakan kunci 7 3/4 seperti ini. Nah, ini udah terlepas dua biji ya, karena masalahnya dari dinamo ya, udah jelas teman-teman. Nah, kita lepas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu udah kotor banget ya di bagian magnet. Kemudian kita lepas. Nah, untuk brusnya ataupun cool starternya itu sudah habis ya teman-teman. Oke, kemudian langsung kita lepas saja baut fibernya ya, dan brusnya kita lepaskan ya teman-teman. Nah, untuk pencuciannya jangan menggunakan bensin untuk di bagian armatur ataupun angkarnya ya, cukup dilap saja. Kalau misalkan di sini di bagian magnet juga jangan pakai bensin, cukup dilap saja ya, supaya tidak lepas si magnetnya. Oke, ini udah terlepas, kita gunakan tang untuk melepas fiber. Nah, kita bersihkan, bisa dilap, bisa pakai bensin kalau untuk dudukan rumah brusnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat brusnya udah habis ya, udah tipis. Nah, dan masalahnya ini untuk dinamonya ini udah lokal ya, merek KC. Maka dari itu untuk kode 54P itu tidak sama, jadi harus disolder seperti ini ya teman-teman, karena beda dudukan. Nah, setelah saya solder, kita kasih solasi ban ya, solasi ban supaya lebih menutup, takutnya terjadi konslet. Nah, tutup saja seperti ini di bagian penyolderannya. Oke, udah oke ya, tinggal kita pasang fibernya lagi, dan ini pun sudah saya bersihkan. Nah, posisikan yang pas, kemudian kita pasang bautnya, baut obeng plus seperti ini. Kemudian yang satunya bautnya menyatu dengan cool starter yang massa ataupun groundnya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan brusnya udah habis ya. Nah, kita ganti seperti ini, ganti. Kemudian kita kencangkan lagi ya teman-teman. Untuk harga brusnya itu murah banget, dari sekitar 15.000 sampai 35.000 tergantung mereknya. Oke, kita kencangkan ya teman-teman. Nah, setelah kencang seperti ini kita pasang per ya. Nah, ada per, kemudian masukin brusnya. Nah, supaya lebih mudah saat pemasangannya, kita sediakan cepitan seperti ini. Nah, kita jepit di sini. Nah, kan mudah ya. Kita pasang lagi pernya yang satunya, kita masukin lagi brusnya, jangan sampai terbalik juga brusnya ya. Nah, jangan sampai terbalik. Oke, tinggal kita pasang supaya lebih awet. Nah, mudah. Kalau pakai jepitan tinggal kita pasang aja armaturnya seperti ini, tinggal kita lepas seperti ini, dipastikan udah oke. Pastikan brusnya menyentuh armatur. Setelah oke, tinggal kita pasang o-ring, kemudian pasang tutup ataupun magnetnya. Nah, perhatikan di sini ada garis ya, garis itu harus pas dengan lubang baut supaya saat pemasangan bautnya lebih mudah. Dan pemasangan bautnya sedikit bersabar, harus dipasin dengan lubangnya seperti ini karena ketarik sama magnet kiri kanan. Nah, ini udah masuk ya teman-teman, tinggal kita pasang lagi yang satunya. Nah, setelah terpasang semua tinggal kita kencangkan saja. Setelah itu teman-teman bisa tes di luar ataupun langsung di kabelnya. Nah, saya tes langsung di kabelnya, pasangin seperti ini ya, karena saya jamin ini udah langsung hidup. Kalau misalkan teman-teman ragu, tinggal cek aja di luar ya, di akinya langsung bisa. Oke, setelah itu
Perhatikan ini kabel massa, tempelin di dinamo, kemudian tinggal kita pencet starter. Nah, udah hidup ya teman-teman, tinggal kita proses pemasangan ulang. Ada o-ring ya di dalamnya. Kemudian tinggal kita pasang baut dan kabel massanya seperti ini. Kita kencengin menggunakan kunci L6, kita pasang kedua buah bautnya. Nah, atas dan bawah ya. Nah, di sini saya menggunakan kunci L-nya yang panjang dan tipe bol ya, supaya saya lebih mudah membuka ataupun memasang, karena kalau tipe bol itu bisa miring beberapa derajat. Nah, dan mohon maaf teman-teman, untuk videonya saya terpotong ya, karena saya lupa untuk playnya. Jadi sampai di sini dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat.